sibuk ya, jadi saya memberikan PR yang dikumpulkan hari ini juga ya. Jadi kenapa kok KM atau IKM jadi lebih berdaya saing gitu. Nah, untuk itu saya sebentar coba kirimkan. Jadi saya kirimkan artikel yang nanti monggo dibaca. Sebelum ke artikel itu, kita akan lihat previewnya sebentar, terus kemudian kita berlari-lari begitu, nggih, Bapak-bapak. Kalau introduction-nya nanti agak terlalu lama, nggih. Jadi kita akan lihat di sini hal-hal yang sebetulnya sudah kita pelajari, Bapak-bapak sekalian. Jadi di sini ada yang namanya jumlah varian dari produk. Ya. Jadi yang namanya IKM itu bisnisnya itu agak, ini kalau menurut saya agak rentan di dalam kompetisi, karena kecenderungannya adalah mereka membuat, saya tidak bilang kualitas produk yang jelek, tetapi level dari produk yang dihasilkan itu belum mencapai persaingan yang sesungguhnya, ya. Jadi beliau-beliau di IKM itu masih mengisi celah-celah pasar. Maka yang namanya varian itu akan menjadi sangat penting. Artinya kenapa varian sangat penting? Kalau yang kemarin kita kerjakan itu menjadwalkan satu produk, jadi start proses A, start proses B, dan seterusnya. Mudah-mudahan Bapak-bapak masih ingat. Nah, varian ini menjadi penting ketika ada misalnya produk yang kurang laku di pasaran, itu kita hadirkan varian-varian yang baru, ya. Kalau bahasa adik-adik sekarang itu rasa-rasa baru, ya. Tadinya ada rasa stroberi, sekarang rasa geprek atau rasa yang lain, ya. Kemudian yang kedua di sini adalah ya lagi-lagi yang sudah kita pelajari, Bapak-bapak, demand, ya. Demand itu berapa banyak sih pesanan yang didapatkan, ya. Jadi demand itu menjadi penting ketika kemarin Bapak-bapak men-set waktu, ya. Kemudian kan ketemu, oh sehari saya bisa produksi berapa. Nah, misalnya sehari bisa produksi 100, maka yang misalnya kalau permintaannya, oh ini permintaannya 90 per hari, oh oke, atasi. Itu biasanya sangat penting bagi UKM. Nah, yang agak sulit adalah kalau misalnya kapasitasnya tadi 100, ternyata demand-nya 150, yang 50 ikut siapa? Nah, ini menjadi pertanyaan, ya. Dan kemudian cycle time atau delivery time juga ya kemarin sudah kita simulasikan pakai Excel, ya Bapak, mudah-mudahan masih ingat. Juga di produk ke mesin itu kan handling, kemudian kapasitas, available dan unavailable, kapan mesin itu dan tidak bisa dipakai. Terus yang terakhir di situ ada total production time. Jadi nanti Bapak-bapak coba melihat apa yang saya tulis di paper saya ini kira-kira yang relevan dengan IKM
atau UKM yang ada di pedesaan. Oke. Catatannya adalah yang ada di pedesaan. Jadi masing-masing bapak-bapak itu hanya diminta untuk membuat semacam diagram. Oke. Nanti monggo diberi gambar-gambar yang relevan. Kalau saran saya bisa pakai PowerPoint saja Bapak-bapak. Jadi tinggal copy paste dari gambar di Google barangkali. Nah, kira-kira skenario pengembangan dari UKM yang ada di desa itu dan apa saja yang perlu ditingkatkan. Nah, ini kan Bapak-bapak bisa melihat katalognya di sini. Nanti mungkin hanya diberi penjelasan satu paragraf saja Bapak, jadi supaya tidak terlalu lama ya. Nah, kemudian kalau kita lebih jauh, Bapak-bapak lebih jauh, ini ada production rate, ada utilisasi, availability, dan lain sebagainya. Ya, jadi ini kalau kita kembangkan lebih jauh bahwa UKM itu harus memikirkan tidak hanya sekali dapat order, dipenuhi terus selesai. Kebanyakan begitu, ya. Tetapi dia harus berpikir ini nanti produk saya doable atau bisa dijual kemana saja sih? Kapan? Nah, kalau dia bikin payung misalnya, berarti bisa ke umum, ya. Tapi kalau dia hanya bikin souvenir, misalnya pesanan dari STTHL, nah itu dia harus berpikir ulang lagi untuk kontinuitas dari bisnisnya, mohon maaf. Nah, kemudian kita perhatikan customer demand or product variety, ini MSD 1, saya sebut sebagai manufacturing system design 1, variabelnya. Nanti Bapak-bapak tidak perlu melihat lebih jauh, waduh rumusnya kok rumit banget ya. Jadi Bapak-bapak tinggal melihat kalimat pertamanya saja, ya. Di bahasa Indonesia saja, ya, supaya mudah. Kalau sulit di bahasa Indonesia kan, monggo dipakai istilah bahasa Inggrisnya. Ini saya terpaksa membuat dalam bahasa Inggris karena papernya kan harus diserahkan kepada, mohon maaf istilah saya Tuhan Scopus ini. Jadi kalau Bapak-bapak pernah mendengar istilah Scopus, paper-paper akademisi seperti kita itu nanti harus didaftarkan di Scopus untuk minta ini Bapak-bapak nomor DOI atau DOAJ ya. Nah, kemudian yang kedua di sini adalah masalah production capacity ya, bagaimana kita mengembangkan kapasitas dari perusahaan. Tadinya misalnya 100 per hari, gimana caranya membuat 150 per hari. Berarti kita perlu yang namanya degree of flexibility. Jadi fleksibilitas proses itu menjadi penting. Kemudian production rate ya, berapa unit per time. Utilisasi juga harus ditingkatkan. Wah, ini kalau ngomong enak aja semua ditingkatkan, tapi yang pelakunya ini mumet Bapak-bapak ya. Gimana ningkatkan utilisasi sedangkan pegawai saya ini on off. Nah, itu kadang-kadang menjadi problem di dalam UKM. Monggo kalau ada respon atau komentar terhadap ini sementara ini Bapak-bapak silakan. Mungkin ada yang belum jelas. Bapak, berarti untuk tugasnya membuat diagram, Bapak. Ini diagram dan satu paragraf penjelasan, Pak, tentang ini. Intinya tentang yang sudah saya tulis di chatbox, Pak, meningkatkan UKM di pedesaan, strategi dan siapa saja yang harus dilibatkan. Begitu. Itu diagram apa nih, Bapak? Diagramnya kalau Bapak-bapak pernah lihat rich picture atau ini saya browsingkan. Jadi
Ini contohnya. This picture. Nah, sebetulnya bentuknya bebas, Bapak. Tidak harus seheboh ini. Nah, ini contoh saja, nggih. Nah, ini Bapak, bisa yang ini bebas. Jadi rich picture itu Bapak tidak perlu menggambar tangan ya. Jadi monggo di copy dari Google gambar-gambar yang relevan. Nanti Bapak buat dulu diagram kotak-kotaknya begitu. Jadi misalnya IKM ini harus dibina oleh BUMDes, IKM ini harus dibina oleh Dinas Perindustrian, harus dibina oleh, saya lupa kalau di TNI AL kayaknya ada juga ya bagian pembinaan masyarakat begitu. Nah, itu bisa dilibatkan di sini. Terus apa yang dibina tadi misalnya peningkatan utilitas, kemudian peningkatan varian produk. Nah, itu monggo Bapak. Mudah-mudahan jelas nih bentuk diagramnya. Bapak, berarti untuk diagram membuat sendiri atau mengcopy dari Google nih Bapak? Kalau diagramnya membuat sendiri Pak, karena nggak ada kalau di Google. Tapi gambar-gambarnya silakan copy dari Google Pak. Gambar apa namanya yang ini kok rich picture ya. Gambar yang relevan. Jadi ini contoh nggih. Mungkin saya bisa sebentar, saya sharekan contoh. Nah, jadi oh ya. Jadi misalnya kita membuat slide baru. Nah, ini misal saja Bapak-bapak boleh misalnya membuat pakai smart art yang sudah ready begitu. Ini PowerPoint saya kelihatan nggih? Kelihatan ya Bapak? Bisa terlihat Pak. Oke. Jadi misalnya di sini, nah, kita pakai yang ini. Nah, jadi pengembangan. Bapak, PowerPoint-nya masih yang di chapter 12 nih Bapak. Oh, benar. Oke. Ini sudah yang baru. Nanti yang dikumpulkan berupa PPT saja enggak apa-apa, supaya mudah nih. Jadi enggak perlu dikonvert-konvert. Pengembangan IKM desa, misalnya kita tulis 5.0 tadi sesuai yang saya taruh di chat box. Oh, ini saya kopikan sebentar. Jadi mohon nanti ditulis nama bapak-bapak ya, dan juga saya kok lupa NRP. Pakainya apa? NIM atau NRP Bapak? Oh, NRP. Oke. NRP. Nah, jadi misalnya di sini bapak-bapak melihat bahwa STTAL bisa berkontribusi, kita tulis misalnya. Kemudian di sini ada BUMDes, kemudian di sini ada misalnya pemerintah
kabupaten. Nah, terus ada misalnya di situ ada SMA, SMK, kursus misalnya. Nah, kemudian ditulis misalnya yang harus ditingkatkan variasi produk. Kemudian ini adalah misalnya sharing fasilitas produksi. Jadi sharing fasilitas produksi itu maksudnya adalah UKM itu kadang-kadang saking egoisnya, jadi sama-sama punya alat sendiri. Padahal alat itu tidak dipakai full day, misalnya 8 jam. Seandainya misalnya mereka mau berbagi, ini tak pakai 3 jam, nanti 3 jam berikutnya gantian. Nah, itu kadang-kadang tidak terpikirkan. Ya, ini yang menjadi problem. Terus mungkin tadi di di paper saya, nanti di paper itu ada misalnya selain sebentar saya tak ngintip karena saya tidak hafal. Utilisasi, manufacturing lead time, big picture mapping. Jadi misalnya di sini nanti ada tentang big picture mapping akurat. Nah, kemudian kesesuaian bisnis model kanvas. Nah, ini kurang lebih seperti ini Bapak-Bapak. Kemudian mungkin Bapak-Bapak akan ya mohon nanti sekreatif mungkin ya, dan sebanyak mungkin yang bisa dimasukkan. Kemudian misalnya ini contoh saja, kalau BUMDes itu kita coba googling BUMDes itu gambarnya apa misalnya. Mudah-mudahan Bapak paham BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Nah, ini sedang tren sebetulnya. Jadi misalnya saya copy, nah ini BUMDes, kita beri gambar di sini. Gini Bapak, ya. Terus kalau kabupaten misalnya nggak apa-apa, Bapak yang berasal dari Malang misalnya atau dari mana, masukkan aja gambarnya juga boleh. Misalnya ini yang ini aja yang lebih keren. Nah, ini saya copy. Nah, seperti ini Bapak. Nanti kemudian misalnya Bapak-Bapak mau tambahkan penjelasan garis atau sebentar kok spotlight draw. Oke, jadi misalnya BUMDesan sama kabupaten harus punya link. Kemudian BUMDes dengan STTAL harus punya kerjasama. Kerjasamanya misalnya order. Nah, ini bisa ditambahkan tulisan. Begini Bapak-Bapak kira-kira caranya. Nanti Bapak-Bapak tinggal beri penjelasan 1 paragraf saja. Ya, jadi menceritakan idenya Bapak-Bapak masing-masing. Itu. Monggo kalau ada pertanyaan. Mudah-mudahan terlalu mudah ini tugasnya. Tidak ada pertanyaan? Oke. Belum, Bapak. Belum, oke. Jadi monggo ini di capture Bapak-Bapak. Saya capturekan.
saya kirimkan. Nah, jadi bentar. Jadi itu yang yang kita kerjakan di Jadi ini bapak-bapak yang kita lihat masing-masing, nanti monggo dibaca-baca, enggak apa-apa ya. Ada problem juga tentang layout. Jadi kalau bapak-bapak main ke UKM itu biasanya layoutnya seadanya ya, tidak dipikirkan layout yang yang lebih efisien begitu. Nah, jadi lebih efisien itu maksudnya kalau kita mencari peralatan itu tidak kesulitan dan menempatkan kembali tidak kesulitan. Ini masalah layout. Kemudian jadi ini tipikal basic layoutnya, biasanya proses 1, proses 2, proses 3. Kursor saya terlihat nggih? Maaf. Jadi proses 1, proses 2, 3 kebanyakan seperti itu ya, padahal bisa kita buat rounded atau muter begitu supaya jaraknya tidak. Nah, kemudian kita mengintegrasikan dengan bisnis model Canvas sebetulnya. Ini sudah data, sebentar. Jadi di dalam bisnis model Canvas itu bapak-bapak ada bagaimana setiap elemen itu kita integrasikan dengan misalnya key partner. Key partner itu adalah supplier terutama. Jadi misalnya PLN, kemudian PDAM dan lain sebagainya. Jadi kemudian ada aktivitas itu ya proses-proses produksi yang kita kerjakan, resources itu sumber daya yang kita libatkan, value proposition itu adalah nilai produk yang kita tawarkan. Jadi kalau misalnya kayak misalnya iklan Aqua, mohon maaf, itu disebutkan fokus. Nah, itu sedikit itu adalah value proposition. Jadi bukan dalam hal produknya yang kita kerjakan atau kita produksi, tetapi produk itu memberi manfaat apa kepada customer. Sehingga ketika kita bilang tentang customer relationship, channel dan customer segment, kita bisa menjelaskan dengan baik siapa customer kita. Pasti mikir, saya bisa dapat pendapatan dari mana? Ya, pendapatannya apa? Kemudian biaya-biaya yang saya keluarkan apa saja. Jadi yang penting di dalam istilahnya sebuah bisnis model Canvas yang mau tidak mau harus kita gabungkan dengan proses produksi di sistem manufaktur yang sedang kita pelajari hari ini. Nah, yang berikutnya ini contoh-contoh bapak-bapak. Jadi
contoh hasil di beberapa tempat. Jadi ini contohnya degree of flexibility MSD 1 input demand and capability comparison ya. Yang ini mungkin monggo diabaikan tidak apa-apa, tapi yang penting bagi bapak-bapak adalah monggo dipilih atau coba dipahami bagian mana saja yang relevan untuk meningkatkan daya saing dari UKM. Yang tidak ada di paper ini yang harus bapak-bapak bukan temukan, identifikasi sendiri adalah pihak-pihak siapa yang dilibatkan dalam hal ini. Jadi saya tadi sudah memberi contoh, kalau bisa misalnya ada perangkat desa, ada BUMDes, ada sekolahan setempat, barangkali juga ada perguruan tinggi, termasuk juga STTHL itu yang ikut menggawangi dari pengembangan ini. Ya, jadi pesan dari siang ini adalah bapak-bapak bapak-bapak punya pengalaman ya, menganalisis bagaimana kebutuhan sistem manufaktur itu di pedesaan ya, karena ya bukan apa-apa, saya karena teringat bahwa kita itu banyak yang berada di pedesaan dan sumber produksinya itu sebetulnya di desa sangat banyak begitu nih bapak-bapak. Jadi mungkin kalau bapak-bapak pahami ada problem regenerasi di dalam pertanian itu yang yang perlu kita kejar ya. Terus kemudian saya tanyakan ke teman-teman asisten saya yang masih 20-an umurnya, ya gini aja Pak, bikin aplikasi aja. Waduh ya. Jadi very simple toh ya, pemikiran dari adik-adik kita ya, padahal yang namanya nanam padi pakai aplikasi kita agak kesulitan jelasnya seperti itu. Monggo bapak-bapak kalau ada komentar atau pertanyaan barangkali. Silakan bapak-bapak kalau ada komentar atau pertanyaan. Mudah-mudahan tidak terlalu sulit. Jadi seolah-olah bapak-bapak kalau tidak ada pertanyaan, kita akan lanjut ke topik yang kedua. Yang tentang automatic data capture. Ini yang sederhana Bapak, sebentar saya cek PowerPoint-nya dulu. Oh iya. Salah. Jadi ini sangat ringkas bagi Bapak-bapak. Jadi yang jelas automatic data capture ini mana kita mendapatkan input data secara cepat yang akurat.
Jadi timelines itu adalah kecepatan, labor reduction itu tidak perlu operator banyak, data akurasi adalah akurasi data. Jadi kalau bapak-bapak pergi ke, ya saya sebut merek aja, Alfamart, Indomart, itu kan barangnya ditaruh tit gitu aja kan sudah terekam gitu datanya. Jadi beda dengan kalau bapak-bapak pergi ke warung gitu ya, Bu ini berapa, harus bertanya terus, dan ketika ada perubahan harga, ibunya pasti kadang-kadang lupa begitu ya ini. Jadi itu alasan kenapa kita pakai automatic IDER ini ya, AIDC bukan AADC nih Bapak-bapak. Jadi kalau kita menggunakan manual itu pasti ada dan juga ada pengaruh labor cost ya. Maaf. Jadi labor cost itu artinya bagaimana kita bisa mengurangi jumlah, bukan mengurangi jumlah operator dalam arti mengurangi kesejahteraan Bapak-bapak, tetapi ini kan sebetulnya hal yang tidak perlu dikerjakan secara ya. Jadi eman-eman memori kita begitu ya kalau data capture. Nah, kita akan lihat beberapa aplikasinya ada di sini, material handling, kemudian retail, ya retail yang kita lihat di Alfamart, Indomart itu tracking work in process, utilisasi mesin, identifikasi pasien di rumah sakit dan seterusnya. Jadi aplikasinya sebetulnya sudah banyak Bapak. Tapi kadang-kadang kita untuk meningkat ke posisi ini itu kadang-kadang kita berhitung nilai investasi dan sebagainya. Nah, untuk prosesnya di sini kita mulai dari data data encoding. Di masing-masing produk itu ada barcode slide misalnya Pepsodent 80 gram itu barcode-nya apa. Nah, itu namanya data encoding supaya bisa mudah dibaca oleh mesin. Kemudian yang kedua, dari barcode itu nanti diproses di dalam mesin sebagai sinyal elektrik. Ini 1, 2, 3 ini kayak gerak lambatnya gitu Bapak-bapak. Jadi mungkin yang Bapak-bapak tahu adalah tit langsung keluar data, tit keluar data dan seterusnya. Jadi
eh, di keluar data itu nanti ujungnya dimonitor berupa nama-nama produk yang bisa dilihat oleh operator. Monggo silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, lanjutkan. Jadi ini Bapak-Bapak teknologi yang harus kita pelajari. Jadi mohon nanti ini dipelajari untuk UTS nih. Jadi saya sudah membocorkan salah satu nomor di UTS. Jadi bagaimana penggunaan penggunaan dari teknologi-teknologi yang ada di automatic identification and data capture. Jadi ada barcode, Bapak-bapak, RFID itu kalau Bapak-bapak pergi ke pelabuhan, dari jauh itu ada kapal yang bawa kontainer. Nah, kontainernya biasanya sudah dilengkapi RFID sehingga manifest itu tidak lagi manual, tapi sudah langsung kedetek ya dengan jarak tertentu. Kemudian yang magnetik itu ada kredit card, bank cek dan lain sebagainya. Terus ada smart card, mungkin Bapak-bapak pegang kayak e-money atau yang lain-lain itu juga bisa disebut sebagai smart card. Kemudian touchscreen ya, hampir seluruhnya sudah touchscreen sekarang. Terus juga peralatan biometrik yang kita bisa pakai voice recognition, pakai fingerprint dan juga scan retina mata begitu. Monggo kalau ada pertanyaan, Bapak. Oke. Jadi yang penting di sini di alat ini adalah first read rate ya. First read rate itu adalah probabilitas initial attempt. Initial attempt itu tit pertama itu datanya langsung betul. Nah, itu menunjukkan bahwa produknya bagus. Kedua, error ketemu apakah ya kalau alatnya itu semakin besar probabilitas memang bagus. Artinya di sini yang di-coded atau barcode tag-nya tadi itu terlalu banyak karannya. Makin banyak akan potensi errornya semakin besar. Ini beberapa contoh Bapak-bapak yang kiri pasti sudah familiar. Dan ini di kode, bukan kode pos, Amerika ini untuk cari aplikasi gratisannya ternyata ada online. Jadi Bapak bisa mengecek namanya Bapak-bapak kalau di barcode kan gimana ya. Jadi nanti bisa keren terbaca. Atau juga NRP-nya Bapak-bapak berupa barcode misalnya. Bisa juga seperti itu. Nah, ini beberapa kode ya. A gantinya bagaimana, B gantinya bagaimana. Ini contoh saja. Kemudian bisa kontak atau non kontak. Jadi kontak itu artinya kita harus nyeken ya, gitu ya, dibaca, didekatkan. Ada juga yang non kontak, jadi model seperti ini. Jadi posisinya tetap tanpa harus didekatkan. Ini namanya
Mungkin monggo Bapak-Bapak siapa yang berkenan menjelaskan tentang kegunaan dari root sheet ini? Silakan. Monggo dilihat dulu kira-kira gunanya apa di proses produksi kita. Kalau barcode-nya itu sebetulnya hanya kodifikasi nanti supaya barangnya bisa diarahkan ke required process atau proses yang dibutuhkan. Nah, saya sudah memberi bocoran ini proses yang dibutuhkan. Silakan Bapak-bapak. Ini manfaatnya apa? Monggo silakan. Kami menanti. Iya, silakan, Pak. Bapak boleh mencari root sheet itu apa ininya, manfaatnya. Monggo. Saya tunggu. Mestinya terbaca nggih di sana. SEQ itu operation sequence, jadi urutan operasi. SEQ, kanannya work center, kemudian ada operation description, tools dan spesifikasi yang dibutuhkan, jumlah, inspeksi, terus barcode. Monggo Bapak-bapak dilihat kira-kira untuk apa ini. Menghitung jumlah peralatan atau mesin yang kita butuhkan. Oke. Menghitung jumlah parts-nya, Bapak. Iya, betul. Bukan dalam sebuah usaha atau perusahaan, Bapak. Betul. Jadi betul yang disampaikan bahwa ini adalah lembaran produksi. Root sheet itu adalah rute atau urutan gampangannya. Jadi sebuah produk itu membutuhkan proses permesinan apa saja. Kalau kemarin kan kita hanya nulisnya A, B, C, D, begitu nggih Bapak-bapak. Tapi ini ditulis nama prosesnya. Jadi verify material and issue itu artinya cek label sebetulnya. Shear to size, jadi dipotong, break form dan sebagainya. Jadi ini adalah urutan proses Bapak-bapak yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu produk. Nah yang kanan toolsnya apa? Misalnya butuh palu, butuh gunting, itu dituliskan di sini. Nah kebetulan karena ini sudah digital, maka dia cuma pakai barcode aja. Ya, jadi begitu di scan nanti, oh ini butuhnya ini dan seterusnya. Tadi disampaikan jumlah operasinya berapa, jumlah barang baku, otomatis akan terhitung. Ya, kalau kita sudah punya kode-kode barcode ini. Baik, kita akan lanjut sedikit lagi mungkin Bapak. Jadi ini adalah contoh yang sering kita gunakan sekarang. Kalau dulu Kompas kalau nggak salah itu
di koran tercetaknya itu selalu ada link yang ketika di-read langsung menuju ke halaman ini. Tapi kalau sekarang sudah canggih, hampir semua pakai begini. Bahkan bapak-bapak pun bisa membuat undangan, lokasinya cuman ditulis saja scan me. Nah, ini yang ditampilkan, langsung menuju ke Google Map-nya gitu. Jadi RFID itu adalah generation setelah barcode. RFID itu berupa chip saja yang ditempelkan di produk yang kita scan jarak jauh. Ya, RFID itu bisa sebentar. Jadi kapal kalau merapat itu yang biasanya Syah Bandar bisa melihat ya sejauh itu Bapak. Jadi tag RFID bisa di scan ya. Ada yang pasif, ada yang aktif. Kalau aktif berarti punya baterai. Jadi dia memancarkan sinyal terus. Tentunya yang aktif itu lebih mahal dan menghabiskan energi. Kalau yang pasif kan relatif tidak terlalu membutuhkan energi banyak. Oke. Nah ini sistem-sistem yang sudah memakai, tadi kan sudah ada tracking urutan produksi, kemudian warehouse, identifikasi lokasi, identifikasi lokasi, dan ini ada work in progress. Jadi kalau kita lihat di sini sebetulnya sudah hampir keseluruhan proses di dalam manufaktur itu ada di sini. Ini hampir semua. Keuntungan dan kekurangannya saya yakin Bapak bisa merasakan sendiri kalau kita belanja, kalau nggak pakai tit barcode itu kan lama gitu. Jadi tapi nggak tahu lagi kalau kita senangnya belanja yang lama gitu ya di kasirnya. Tapi bagi perusahaan atau penjual terlalu lama proses itu mengurangi keuntungan, mengurangi pendapatan. Ya jadi kalau terlalu lama enggak. Ya Pak? Ya, waktu adalah uang Pak. Ya. Waktu adalah uang ya. Jadi bayangkan Bapak customer panjang gitu ya, wah enggak dapat duit ya. Artinya orang-orang yang lain jangan belanja di situ lama. Nah itu jadi ini juga. Ini perbandingan barcode dan RFID Bapak-bapak. Jadi mudah di sini membandingkannya. Kalau saya itu langsung melihat ini cost ya, biayanya kalau RFID 10 kali lipat, tetapi RFID itu bisa dipakai berulang-ulang sebetulnya, tempel ditempatkan lain lagi, dan datanya itu mirip flash disk Bapak-bapak, bisa diupdate kalau RFID ya. Oke, jadi ada magnetic strip, ada optical recognition. OCR itu kalau bahasa mudahnya Bapak-bapak kalau nyeken itu langsung bisa ditransfer ke Word. Nah, itu namanya OCR sebetulnya. Ya, optical character recognition. Jadi termasuk juga seingat saya kalau Bapak-bapak ingin tahu ya monggo bertanya pada Mbah Google ya, Mbah yang sangat sakti itu ya. Apapun bisa ditanyakan pada Google ya. Saya pernah nemukan itu. Jadi ya lumayan ya. Termasuk identifikasi teks yang ada dalam image. Jadi saya uji coba dengan plat nomor kendaraan. Ya. Jadi asalkan dia tidak blur, jelas kontrasnya terbaca. Ya, itu
kalau di tempat saya tinggal mengoper ke adik-adik mahasiswa, ayo ini aplikasinya coba di-incorporate. Jadi di-incorporate itu artinya di-embed atau diambil atau ditempelkan ke aplikasi yang dibuat, begitu. Jadi dunia sekarang itu sudah serba aplikasi, Bapak-Bapak sekalian. Ya. Sampai mengantarkan barang kan pertanyaannya, jawabannya mesti sesuai aplikasi ya. Nah, baik. Itu Bapak-Bapak yang bisa saya sampaikan. Monggo kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang perlu didiskusikan. Mudah-mudahan tidak terlalu singkat nih, 1 jam. Tapi paling tidak ada 2 hal pokok yang sudah kita sampaikan. Pengembangan UKM yang menjadi PR, tetapi saya sudah berikan guidance-nya 1 paper itu. Kalau guidance yang lain Bapak-Bapak bisa refresh ya. Jadi mohon dicarikan gambar-gambar yang relevan begitu. Saya yakin Bapak lebih tangkas dalam mencari gambar yang relevan, juga merumuskan ide-ide pembinaan bagi UKM desa, begitu. Jadi salah satu kelemahan di desa itu biasanya kadang-kadang produk yang semestinya bisa produk yang kira-kira bisa diproduksi sendiri, itu kadang-kadang mereka ngambil dari daerah lain. Itu problemnya, kira-kira seperti itu. Monggo kalau ada pertanyaan, Bapak-Bapak. Bapak, ini UKM menjadi apa? Ya Pak. Untuk UKM-nya menjadi apa? Naik kelas Pak. Naik kelas itu maksudnya omsetnya naik, asetnya bertambah, kemudian uang produksinya bertambah. Itu Pak, kira-kira. Mudah-mudahan terlalu mudah nih bagi bapak-bapak yang biasa berinteraksi dengan industri besar. Ya, jadi ini. Jadi artinya kita di sini sedang berkontribusi, bapak-bapak sedang berkontribusi terhadap kebijakan apa sih yang harus diambil. Ya, implementasi apa yang harus dilakukan dari teori yang sudah bapak-bapak dapatkan. Ini kan sebetulnya teori yang sudah didapatkan bapak-bapak selama ini pertemuan ke-6 atau ke-5 ya, saya lupa. Jadi sampai dengan hari ini bapak-bapak sudah mendapatkan beberapa materi tentang sistem manufaktur secara makro, karena nanti di UTS itu kira-kira persoalan yang ditanyakan adalah secara makro dan juga apa sebetulnya bagian-bagian dari industri manufaktur. Kalau saya bilang industri, mohon bapak-bapak jangan hanya melihat industri yang besar, tapi yang juga menengah dan kecil gitu. Oke, monggo kalau ada pertanyaan lagi. Tidak ada pertanyaan? Izin Bapak. Oke, silakan Pak. Nanya Pak Haji. Pengumpulan tugasnya. Oke, hari ini Bapak. Jadi hari ini monggo di WA saja. Mohon maaf saya ini kan hari ini supaya Bapak-Bapak langsung mengerjakan, dan besok sudah lupa. Gitu Pak Haji. Siap Bapak, terima kasih. Siap. Karena UTS-nya tanggal berapa nggih? 27 nih. 28
Pak. 28. Saya harus kuliah lagi berapa kali, Bapak-Bapak? 7 pertemuan, Pak. Sekarang pertemuan ke-6. Kurang 1 nggih. Ya. Monggo bagaimana pertemuan berikutnya? Kemarin ada yang mengusulkan sore itu hari apa? Saya belum ini set. Ataukah tetap Selasa minggu depan? Karena kan UTS-nya masih tanggal 28. Masih ada alokasi Selasa minggu depan, Pak. Minggu depan masih kuliah. Oh ya, okay. Baik, berarti hari ini Bapak-Bapak mengerjakan PR, setelah itu besok lupa ya. Selasa kita ketemu lagi. Jadi Selasa saya sekaligus berikan kisi-kisi UTS-nya. Nah, tugas ini kan sebetulnya mengurangi 1 nomor UTS. Ya, jadi biasanya UTS-nya ada 4 nomor. Jadi kalau ini 3 sampai 4, tapi biasanya saya 4. Ini tugasnya selesai, 1 nomor sudah diselesaikan. Meskipun harus hari ini, ya Bapak. Jadi, mohon maaf kalau saya modelkan yang semester ini tugas langsung on the spot, begitu nih. Jadi supaya besok sudah lupa. Oke, kalau begitu kuliahnya bolehkah diakhiri Bapak-Bapak? Kalau enggak boleh saya lanjutkan. Bagaimana? Ya Bapak. Ya. Oke, baik, terima kasih banyak, sehat selalu. Jadi ada spare time Bapak-Bapak untuk langsung konsentrasi mengerjakan tugas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak-Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waduh, tugas ini. Ini tugas kami tunggu malam inilah. Mau kolektif atau sendiri-sendiri? Kolektif, Tor. Ya, kolektif lah. Ya sekitar jam-jam 10 lah ya. Yang penting kan hari ini kan. Jam-jam 10 lah.